Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya. Untuk lesson kali ini kita akan membahas atau mengulas penggunaan GeoGebra untuk menggambar. Nah, yang digambar tentu objek-objek matematika ya. Nah, walaupun memang fungsi dari GeoGebra itu lebih besar daripada sekedar alat gambar, tetapi tetap kita bisa manfaatkan ini untuk membantu kita dalam menggambar. Apalagi kalau Bapak Ibu ingin membuat soal yang ada gambarnya, kita bisa menggunakan ini untuk membantu kita. Nah, lalu eh, objek apa yang kita gambar? Nanti kita akan menggambar bangun datar, menggambar bangun 3D, menggambar fungsi atau persamaan, lalu menyalinnya ke media lain ya. Saya tambahkan ini menyalin gambar ke media lain karena mungkin gambarnya itu memang akan digunakan untuk sebuah soal, atau mungkin gambar itu digunakan sebagai latihan. Jadi kerjanya hanya di GeoGebra, tidak digunakan sebagai pelengkap, tidak digunakan sebagai pelengkap untuk soal di media lain gitu ya. Jadi menggambar bangun datar 3D fungsi persamaan. Nah, ini tergantung kelas yang Bapak Ibu ajar. Kalau ini level SD tentu tidak perlu sampai ke menggambar fungsi atau persamaan, walaupun itu juga dibutuhkan, tetapi ya nanti silahkan memilih uh, mana lesson yang tepat untuk Bapak Ibu. Untuk kali ini kita akan fokus ke menggambar bangun datar. Ya, menggambar bangun datar. Oke, seperti biasa saya akan menggunakan ya GeoGebra klasik 5 ya. Mungkin kalau Bapak Ibu buka pertama kali nanti ada Cartesiusnya seperti ini. Nah, mm, alat gambar pada GeoGebra klasik 5 sudah terletak di sini ya, tersedia di sini. Saya sarankan untuk mencoba-coba dulu agar akrab dengan tools-toolsnya, jadi nanti bisa mengikuti lesson ini dengan nyaman gitu ya. Nanti ada tentang titik, garis khusus ini ya, ada yang terus ini ada juga tentang poligon lingkaran. Ini ya irisan kerucut ini tentang measurement ya, tentang pengukuran, ada sudut, jarak, luas dan seterusnya. Ini tools untuk transformasi, ini tools-tools yang lain ya. Oke, saya sarankan untuk coba-coba dulu sebelum kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kita coba untuk menggambar ya. Mungkin ini saya hilangkan dulu ya Cartesiusnya, karena untuk menggambar objek dua dimensi kan tidak perlu kayak Cartesius, nggak apa-apa dulu ya. Oke. Klik kanan nih, klik kanan lalu pilih akses. Hilang gitu ya. Nah, sekarang tujuannya dulu. Apakah gambar ini untuk pembelajaran konstruksi membuat bangunnya itu sendiri, atau gambar yang akan kita gunakan itu hanya sekedar untuk pelengkap soal? Nah, saya mulai yang gampang dulu sebagai pelengkap soal itu ya. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat sebuah persegi panjang gitu ya. Membuat persegi panjang, jadi ini melengkapi soal. Jadi misalkan di sebuah dokumen, oke, saya buka sebuah, maksud ya, apa ya, misalkan tentukan luas persegi panjang berikut. Nah, jadi kita sediakan gambar sebuah persegi panjang. Saya balik ke GeoGebra. Nah, kita buat persegi panjangnya ya, menggunakan poligon, misalkan di sini. Nah, oh ya, saya ulangi ya. Klik poligon, lalu klik sebuah titik A, ya klik, lalu lepaskan, klik lagi lepaskan, klik lagi lepaskan, klik lagi lepaskan, lalu ya tutup gitu ya. Akan terlihat sebuah persegi panjang dengan sisi ABCD ya, sesuai titiknya di sini. Lalu setiap
ruas garis atau setiap sisinya itu namanya sama ya, ABCD juga. Bisa dilihat di sebelah kiri di algebra view, panjang A, panjang B, C, D semua juga sudah ada di sini. Nah, kalau untuk kelengkapan pembuatan soal, ya kita tinggal kurangi atau kita tambahi keterangan-keterangan yang diperlukan. Misalnya, kita B-nya kita buat keluar gini nggak apa-apa ya. Misalkan ini ruas garisnya ini tuh saya nggak mau kelihatan ya, kita bisa klik kanan di segmen lalu kita sembunyikan itu ya, show labelnya kita hilangkan. Nah, kenapa kita hilangkan? Mungkin akan diberi keterangan yang lainnya, misalkan 5 cm, 6 cm, 7 cm, dan seterusnya ya. Kita bisa langsung ke teks ya, teks, lalu kita pilih klik teks. Kan ini 7 cm sebagai panjang, lalu klik lagi 2 atau 3 cm sebagai lebar. Nah, kita bisa atur di tempatnya di sini, lalu kita atur tempatnya di sini gitu ya. Apalagi kalau mau yang dibutuhkan untuk persegi panjang ya, mungkin tanda siku-siku ya. Tanda siku-siku pada sebuah persegi panjang, tanda siku-siku bisa dicari di sini, angle ya. Angle, pilih angle, pilih dua ruas garis, ruas pertama, ruas kedua. Ups, kebalik saya ya. Di yang ini. Kalau kebalik tinggal di, oh ya kalau salah tinggal undo ya. Undunya kayak di Word, Ctrl Z boleh atau ini juga boleh. Saya ulangi, pilih di sini, ini, lalu sini. Nah, 90 derajat. Oh, saya nggak butuh ininya, keterangannya. Oke, kita, maaf, kita klik kanan, show labelnya kita hilangkan. Nah, sebelum kita pindah ke Word ya, kita selesaikan dulu apa yang harus diselesaikan. Misalkan warnanya saya mau hitam putih ya. Berarti untuk poin kita ganti warna hitam. Bisa klik poin, klik kanan, object properties, colornya bisa kita ganti hitam. Atau ini terlalu besar titiknya, kita kecilkan ya. Nah, kita kecil. Lalu apa lagi? Ini persegi panjangnya saya mau warna hitam juga atau warna yang lain, warna biru boleh ya, nggak mau ada tengah ini apa namanya, warnanya bisa dikecilkan atau ditipiskan atau ditebalkan gitu ya. Saya nggak mau tebal-tebal gitu ya. Untuk sudutnya saya maunya warna merah gitu. Sama, nggak mau tebal-tebal. Nah gitu. Ups. Nah, oke, sebelum kita pindah, mungkin kita sembunyikan dulu gridnya ya. Klik kanan, grid. Nah, selesai. Nah, untuk menyimpan project, nanti ada beberapa macam ya. Oke. Cara pertama yang paling gampang itu dengan ini. Kita apa namanya? Kita blok. Kalau punya saya dengan klik kanan itu ya, atau kita ini dulu, perbaiki dulu. Nah, oke. Kita blok kalau punya saya dengan klik kanan. Ya, kita blok. Lalu Ctrl Shift C gitu ya. Pindah ke Word, Ctrl V biasa paste. Nah, sudah jadi. Kalau terlalu besar ya tinggal dikecilkan sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Nah, tentu saat sudah di Word, gambar ini tidak bisa diedit lagi karena ini sudah jadi gambar ya, bukan di aplikasi GeoGebra, jadi nggak bisa diedit. Nah, kita kembali ke GeoGebra-nya. Itu cara pertama. Cara kedua bisa menggunakan snipping tools ya. Snipping tools itu yang buat crop itu ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Lalu ada cara lagi, bisa file export. Ya, nanti bisa export sebagai
ini picture. Nah, tapi kalau menggunakan cara export ini nanti yang disimpan ya satu layar penuh ini ya, satu layar penuh ini. Jadi kalau memang penuh gambarnya langsung aja ini, langsung pakai yang file export sebagai picture. Bisa PNG, bisa PDF ya, bisa ya PNG biasanya kalau gambar. Oke, langsung save gitu aja. Save. Sama seperti biasanya ya, kalau menyimpan sesuatu nanti muncul sebuah jendela seperti ini untuk memilih kita mau nyimpan di mana gitu kan. Nah, oke. Ya, itu untuk gambar atau untuk fungsi GeoGebra dalam menggambar, tetapi hanya digunakan sebagai pelengkap sebuah soal gitu ya. Nah, yang kedua, kita akan menggambar apa namanya sebuah bangun, tetapi bukan sebagai pelengkap, tapi ini memang belajar menggambar persegi panjang yang benar. Untuk poinnya saya besarkan dulu lagi ya, ini soal kecil untuk di drag. Stylenya saya besarkan dulu. Nah, secara gambar ini sudah kelihatan benar, tetapi di GeoGebra itu ada yang namanya drag test ya. Drag bukan drag obat ya, drag geser itu ya. Drag test. Suatu objek pada GeoGebra itu tergambar dengan benar apabila salah satu titik atau salah satu pembuatnya digeser, tetapi sifatnya tidak berubah. Jadi misalkan kan kita tadi menggambar sebuah persegi panjang. Jadi kalau titik C ini saya geser, maka ABCD masih berubah persegi panjang. Kalau tidak, berarti cara kita menggambar tadi belum benar. Tadi kan kita menggambarnya ada titik A, titik B, langsung klik, 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 begitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita ada bantuan gridnya. Misalkan ini gridnya tidak ada, tentu kita tidak bisa menggambar atau tidak bisa menentukan titik ABCD-nya di mana. Gitu. Kalau kita menggambar di kertas kosong kan A, B, ya kalau A, B bisa ya, tapi titik C ada di mana kan kita tidak bisa. ABCD. Jadi misalkan kalau C ini coba saya geser. Nah, bukan bukan menjadi persegi panjang lagi. Berarti konstruksi kita tadi dalam menggambar persegi panjang belum tepat karena tidak lolos drag testnya tadi ya. Saat saya geser salah satu unsur pembuatnya menjadikan objeknya ini berubah sifatnya. Tidak lagi seperti yang semula yaitu persegi panjang ya. Masing-masing sudutnya siku-siku, sisi yang berhadapan panjangnya sama, yang seperti itu ya. Nah, cara konstruksi sebuah objek yang benar di GeoGebra itu sama persis dengan konstruksi sebuah objek pada kertas atau pada papan tulis. Kalau cara konstruksinya benar, pasti nanti jadi benar. Oke, misalkan kita buat objek baru, kita buat persegi panjang yang baru. Berarti kita tentukan titik pertama, titik kedua ya. Ini panjang sisinya tidak kita tentukan dulu ya. Jadi misalkan buatlah sebuah persegi panjang pada GeoGebra. Titik pertama kan bebas dimanapun, yang penting terlihat. Titik kedua juga masih bebas. Titik ketiga di mana? Nah, titik ketiga kan harus memenuhi sifat tertentu, yaitu dia harus tegak lurus ya. Jadi ini EF ada ruas garis, nanti FG gitu ya. EF dan FG itu harus tegak lurus. Jadi misalkan kita buat apa namanya garis bantu dulu, EF gitu ya, garis bantu EF, maka sisi ketiga itu kan harus tegak lurus di sini ya, atau sisi ketiga itu harus tegak lurus dengan garis itu, garis ini, dan melalui F ini garisnya. Nah, kalau di kertas kita kan punya dua penggaris segitiga itu ya. Dua penggaris segitiga yang apabila disatukan bisa membentuk eh,
garis yang tegak lurus gitu ya. Nah, di GeoGebra alat itu juga ada. Nah, namanya ini bisa dilihat di sini ya, perpendicular line. Nah, ini fungsinya sama dengan eh, dua garis atau sepasang garis segitiga siku-siku itu yang kalau kita beli di toko alat tulis itu untuk menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Nah, ini fungsinya sama dengan itu sepasang sepasang garis sepasang segitiga siku-siku itu. Kita pilih garisnya. Ya, nah, ini siku-siku dengan garis yang sudah kita punyai. Dan dia harus di sini kan? Bukan di sini, bukan di sini, tapi garisnya harus melalui F. Gitu. Nah, titik ketiga itu harus berada di garis ini. Nah, kita tentukan misalkan ini tanpa ukuran dulu ya. Nah, di sini. Lalu di manakah titik keempat? Titik keempat tentu saja dia harus tegak lurus garis yang kedua ini. Dan dia harus tegak lurus juga dengan garis yang ini tadi. Ya, oke. Dengan cara sama ya. Kita cari garis tegak lurusnya. Nah, kita cari tegak lurusnya juga dari sini. Ini sebagai pengganti. Sebagai pengganti sepasang penggaris segitiga siku-siku yang kita punyai. Lalu kita cari titik potong ya, titik potong di sini. Intersect. Kita cari titik potongnya di sini. Nah, saya sudah punya EFGH, lalu kita buat poligonnya. Baru kita buat poligonnya F G H kembali ke E. Oke, untuk garisnya bisa kita sembunyikan. Klik, klik, klik. Nah, saya punya saya punya satu persegi panjang. Apakah itu benar? Secara konstruksi bisa kita cek ya dengan cara mengubah unsur pembuatnya atau kita memodifikasi unsur pembuatnya. Jadi misalkan persegi panjang itu kan sisi yang berhadapan sama panjang ya. Oke, kita lengkapi dulu yang ini. Ini FGH saya blok. Oke, klik kanan, object properties, saya ke basic, saya ubah bukan name tapi value, artinya panjangnya gitu ya. Panjangnya. Nah, ini sama. Lalu kita kita cek apakah setiap sudutnya itu siku-siku, bisa diklik di poligonnya, lalu kita kebalik ya. Klik angle, lalu klik polygon. Nah, masing-masing 90 derajat. Oke. Nah, apakah konstruksinya sudah benar? Kita bisa cek kita ubah E-nya. Nah, yang berhadapan sama panjang masing-masing tetap 90 derajat. Kita bisa cek F-nya atau yang ini ya. Yang H tidak bisa kita ubah ya karena H tadi kan tergantung posisi E dan posisi C itu ya. Apa ini? G. G. Nah, ini yang saya maksudkan. Menggambarnya bukan sekedar sebagai pelengkap, tetapi memang melatih untuk membuat konstruksi sebuah bangun dengan cara yang benar. Ya memang toolsnya ada banyak nanti sambil berlatih gitu ya. Oke. Nah, nanti bisa nanti bisa bisa dibersihkan misalkan warnanya bisa diganti, keterangannya disembunyikan dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang versi bukan 5 ya. Ini kan harus diinstal ya. Misalkan Bapak Ibu tidak punya GeoGebra yang diinstal, Bapak Ibu masih bisa menggunakan GeoGebra versi online gitu. Jadi nanti bisa masuk ke ini geogebra.org. 。 Nah, ， 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 Nah, ，
Oke, GeoGebra.org. Maaf ini ke zoom. Oke. Kalau sudah punya akun silahkan sign in, kalau belum ya nggak apa-apa, ini kalau cuma buat menggambar masih bisa digunakan. Nah, sebelum kita masuk ke atau mencoba, saya terangkan dulu sebentar. GeoGebra klasik baik 5 ataupun 6 ya. Klasik yang terakhir itu klasik 6 bisa ditemukan di sini. Nah, ini GeoGebra klasik, kalau diklik. Oke. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, bentuk tampilannya agak beda tapi fungsinya yang mirip-mirip gitu ya. Bedanya dengan yang lain adalah gini. GeoGebra klasik ya, baik yang offline maupun yang online itu mengumpulkan banyak sekali fungsi ya. Misalkan ini bisa untuk menggambar grafik, untuk geometri, yang gambar ini di sini di objek-objek geometri, objek-objek 3D, untuk kalkulator, untuk spreadsheet seperti Excel, untuk belajar peluang gitu. Jadi satu aplikasi tetapi fungsinya banyak sekali. Ini ada plusnya, ada minusnya, ada keuntungannya, ada kelemahannya. Keuntungannya ya kita tidak susah-susah mencari aplikasi pelengkap karena ini sudah lengkap. Tetapi bagi beberapa guru atau beberapa siswa, ini melihat sesuatu yang terlalu lengkap itu malah jadi takut. Ya, ini alatnya banyak sekali. Terus saya harus memencet yang mana gitu ya. Oke. Lalu karena ini terlalu banyak, maka di GeoGebra Online aplikasi-aplikasi ini dipecah itu ya. Dipecah, dipecah oleh GeoGebra. Jadi, nah misalkan ya 3D-nya dipisah sendiri. Untuk kalkulatornya dipisah sendiri gitu ya. Untuk menggambar geometri dipisah sendiri. Bisa jadi kalau di online nanti kita bisa mengambil atau membuka aplikasi yang dibutuhkan gitu. Nah, karena hari ini kita fokus ke menggambar, saya pilih yang geometri dulu ya. Saya pilih geometri. Nah, bentuknya seperti ini ya, ini kanvas kosong seperti ini. Di sebelah kiri, nah alat gambarnya tadi kan di atas, kalau sekarang di samping. Ini untuk melihat toolsnya, ini untuk melihat algebra view-nya ya. Tools algebra. Oke. Sebelum kita gunakan, biasanya saya setting dulu di sini. Saya masuk ke setting, saya klik setting lagi. Nah, di sini ada pembulatan. Nanti kalau ada pembulatan itu one decimal places, saya bikin 3 saja ya. Nanti 3 decimal places. Oke. Lalu oke, saya save settingnya dulu. Lagi yang saya klik yang ini, yang paling bawah. Nah, nanti semua objek akan saya urutkan berdasarkan objek type-nya ya. Kalau constructor owner itu kan urutan pembuatan, saya objek type-nya lebih gampang dilihat ya. Oke, lalu close. Nah, sekarang kita coba aplikasi ini. Jadi misalkan Bapak Ibu tidak menginstal ya tidak apa-apa. Tinggal ke GeoGebra.org, masuk ke atau klik yang geometri. Nah, tuh mana tadi? Oh, yang ini. Kita coba menggambar sesuatu yang lain. Tadi kan menggambar sebuah persegi panjang. Mungkin kita akan menggambar sebuah segitiga sama kaki misalkan. Segitiga sama kaki kita butuh titik A, titik pertama, titik kedua gitu ya. Lalu titik ketiga itu ada di mana? Tentu titik ketiga kalau ini kakinya di A dan B, berarti jarak A ke titik ketiga dan B dan titik ketiga itu harus sama. Bagaimana membuat
segitiga sama kaki kalau kita manual kan kita menggunakan eh, jangka gitu ya. Nah, di sini ada pengganti jangka yaitu circle. Jadi toolsnya itu ada banyak ya, ada banyak. Ini basic toolsnya. Ini pengganti, misalkan ini pengganti jangka, ini pengganti penggaris gitu. Ini tools dasarnya, jangka penggaris itu. Membuat membuat apa? Segitiga, membuat sudut siku-siku sebetulnya kita juga tidak harus membutuhkan dua atau sepasang segitiga siku-siku ya. Kita bisa menggunakan jangka dan penggaris, itu sudah cukup. Nah, untuk mencari titik ketiga, kita bisa menggunakan jangka atau circle with center kalau di sini ya. Pusatnya di A, lalu sebesar apa si lingkaran, misalkan sebesar ini, nggak apa-apa ya. B sebesar apa? Kalau mau di sini juga boleh, tapi kan kita harus jari-jarinya harus sama ini. Nah, kita buat dua buah lingkaran dengan pusat A dan B dengan jari-jari yang sama. Begitu kan? Lalu kedua titik potongnya kita hubungkan. Atau langsung line titik potong pertama di sini, titik potong kedua di situ ya. Titik ketiga harus berada di mana? Ya, di sini, di garis yang baru saja kita buat. Nah, kita pilih di sini. Lalu baru kita buat segitiga sama kakinya. Oke. Apakah sama? Ya kita lihat ya. Nah, ini agak beda dengan yang tadi ya. Bisa klik di apa namanya? Di objeknya, lalu labelnya show value. Nah, dengan cara sama, ini juga sama. Klik labelnya show value. Ini juga sama, klik show value. Nah, oke, kita bisa klik di ini, gambar kayak gambar kalkulator. Lainnya kita sembunyikan dulu, lingkarannya kita sembunyikan dulu ya. Kita fokus ke segitiganya. Nah, titik C, titik D kita sembunyikan dulu juga. Oke, nah, apakah ini konstruksinya sudah benar ya, kita cek. Kalau penyusunnya kita ubah, apakah masih sama? Oke, nah masih sama ya. A kita ubah, E kita ubah, B kita ubah, ternyata masih sama. Nah, begitu. Lalu kalau yang online bagaimana cara mengcopy ke Word-nya? Ya, bisa sama seperti tadi di blok gitu ya. Kita blok gambarnya, lalu di klik ini, setting ini. Oh, maaf bukan nih. Ini ya, yang loh mana? Di mana ya? Oh, di sini. Di sini, maaf. Menu, lalu export image. Nah, download ya. Kalau export image, nanti yang di blok tinggal di download. Begitu. Ya, jadi ada dua kriteria ya, sebagai gambar pelengkap atau memang kita ingin mengajarkan konstruksi sebuah bangun. Nah, tools yang dipakai kan nanti macam-macam ya, tergantung tergantung apa namanya, eh, bangun datar yang akan kita buat itu. Misalkan seperti tadi, eh, ini kan segitiganya asal ya, tinggal segitiga gitu. Misalkan kita mau membuat segitiga yang spesifik panjangnya. Panjangnya misalkan segitiga sama sisi, atau kita membuat segitiga sembarang dengan panjang 678 itu. Membuat segitiga dengan panjang 678.
kita klik pertama. Nah, titik kedua, misalkan yang 6 dulu, tentu panjangnya harus 6 gitu ya. Bagaimana menentukan eh, sebuah 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 ruas garis panjangnya 6 gitu. Nah, ada beberapa cara, misalkan kita bisa menggunakan jangka. Jangka tapi penggaris kita nggak punya penggaris di sini ya, satuannya nggak ada. Nah, jangka tapi radiusnya sudah jelas itu. Nah, bisa menggunakan yang tadi more, kita pilih ini ya, circle with center and radius. Jadi jangka dengan pusatnya sudah ada dan jari-jarinya diketahui ya. 6, radiusnya 6, oke. Berarti semua titik ini kalau saya pilih pasti jaraknya 6 terhadap F. Nah, saya pilih di sini misalkan. 7, 6, 7. Nah, dengan cara sama seperti tadi. 6, 7. 7, tapi 7-nya di mana ya? Karena ya ini semua ke G pasti 7. Semua titik di sini pasti ke G adalah 7. Hanya kan kita harus memperhitungkan bahwa jarak F ke titik ketiga itu harus sama dengan 8. Berarti tidak boleh sembarangan. G ke H, F ke H nanti ya. G ke H itu 7, F ke H itu 8. Jadi harus memenuhi dua-duanya. Nah, kita bikin lingkaran ketiga dengan pusat F, jari-jarinya 8. Nah, kita tahu kan bahwa titik H itu titik potong antara lingkaran kedua dan ketiga di sini kan. Karena jarak G ke H itu 8, maaf 7, jarak F ke H itu 8. Kita buat segitiganya. Nah, kita cek apakah benar ya. Value 6, value 7, value 8. Ya, 6, 7, 8. Oke, kita sembunyikan dulu lingkaran-lingkarannya ya. Mana lingkaran? Lingkaran. Oke. Nah, kita cek apakah konstruksinya benar dengan cara kita ubah unsur pembuatnya. Kita geser. Kalau geser F-nya nggak berubah apa-apa ya. G mungkin ya. Oke, ya. Nah, ini yang disebut dengan drag test. Jadi kalau kita geser apakah sifatnya masih dipertahankan. Kalau berubah berarti konstruksinya salah. Kalau benar pasti sifatnya dipertahankan. Tadi kan ininya 678 ya panjangnya. Nah, oke begitu ya. Cara cara menyimpannya sama kayak tadi, di apa? Di blok lalu ekspor ya. File ekspor tadi. Kalau yang pertama tadi kan Ctrl Shift C yang offline tadi, kalau yang online eh ekspor ya harus di-download dulu karena ini kan online. Atau kalau mau nggak mendownload ya tetap bisa pakai snipping tools. Oke. Nah, kalau eh oke saya kira cukup sekian ya. Nanti untuk objek-objek yang lain bisa Bapak Ibu coba sendiri. Kalau ada kesulitan jangan tidak usah malu untuk bertanya. Silakan ketik di kolom komentar. Misalkan membuat gambar apa, misalkan bingung, ya kita kembali ke bagaimana konstruksi bangun itu kalau menggunakan kertas biasa. Caranya sama persis. Kita hanya perlu mencari pengganti alat yang di fisik menjadi alat-alat yang ada di sini. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.